Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah mampir ke channel saya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Oke. Eh, Beberapa tulisan saya yang ada di weblog saya. Nama weblog saya itu yaitu www.bagilmukeren.web.id. Nah, jangan lupa bagi teman-teman yang hobi membaca, silakan membaca tulisan-tulisan saya di situ. Eh, Kali ini saya akan membahas tentang kenapa sih kita harus berbuat baik. Karena eh, walaupun kita kadang berbuat baik itu pahit, tapi ternyata itu obat untuk diri kita sendiri. Jadi pahitnya hidup ini tentu akan menjadi pembelajaran tersendiri bagi kita. Sebenarnya saya bertulisan menulis ini bukan saya menggurui atau apa, tapi saya tulisan-tulisan saya ini merupakan salah satu keresahan-keresahan saya yang saya tulis sendiri, yang bisa jadi ini memberikan suatu inspirasi bagi teman-teman semuanya, atau juga menjadi pembelajaran bagi kita semua. Oke. Ini saya bacakan karena ini weblog saya, jadi tidak apa-apa saya bacakan ya, gitu. Jadi mempunyai banyak relasi bisnis maupun hanya sekedar kenalan itu sebenarnya menjadi keuntungan kita tersendiri. Jadi kalau teman-teman tuh orangnya berjiwa sosial itu bisa jadi akan memberikan banyak sekali manfaat. Tentunya kalau di era sekarang di pandemi, kita memang untuk langsung ketemu tatap muka itu memang tidak diperkenankan. Atau sekarang sedang maraknya social distancing, tapi nanti apabila setelah pandemi ini usai, terus kita bisa bersosialisasi kembali, tentunya ini akan menjadi lebih optimal dalam kita bersosialisasinya. Kalau kemarin-kemarin hanya melalui handphone atau melalui daring, sekarang nantinya mungkin kedepannya kita bisa bertemu langsung atau sharing seperti itu. Nah, ternyata orang-orang yang mempunyai jiwa sosial yang tinggi, dalam artian dia sering bersosialisasi dengan orang lain, kemudian dia sering bertukar pendapat, itu menurut saya pribadi itu sangat memberikan keuntungan gitu. Banyak banget manfaatnya yang bisa kita rasakan. Nah, selain sebagai teman, biasanya itu sharing-sharing itu bisa menghasilkan rekan bisnis. Jadi kita bisa ketemu rekan bisnis itu biasanya melalui nggak sengaja ngobrol di warung kopi atau apa gitu, bisa bisa ketemu rekan bisnis seperti itu, atau satu hobi. Nah, satu hobi biasanya gitu juga. Misal dia hobi sepeda, nanti tidak menutup kemungkinan akan membahas-bahas tentang sepeda. Nanti nggak taunya dia punya inisiatif membuka toko sepeda, atau dia hobinya jalan-jalan ke pariwisata, mungkin nanti kedepannya mungkin juga dia bisa jadi guide tour kayak gitu. Jadi nanti bisa menghasilkan uang dari hobi itu, dan kita bersama komunitas-komunitas kita. Jadi kalau kita bekerja dengan hobi itu akan menghasilkan hal yang sangat optimal atau maksimal. Jadi di tulisan saya ini, saya tuh menjelaskan bahwasanya saya tuh punya rekan bisnis kayak gitu, punya rekan bisnis. Tetapi pada suatu saat saya tuh ngerasa diri saya, mungkin apakah ini saya salah menganalisanya atau seperti apa, itu malah saya itu ngerasa dirugikan kayak gitu, dirugikan sama rekan bisnis saya tersebut. Nah, kemudian di tulisan saya ini juga saya menceritakan bahwasannya ada beberapa hal yang sebenarnya ini permasalahan, tapi yang perlu kita jadikan pelajaran. Maksudnya gini,
Kalau hal ini yang sering kita alami dalam berbisnis, mempunyai rekan bisnis, tetapi kadang kita sering abaikan kayak gitu. Walaupun sebenarnya ini kata-kata yang saya tulis ini bukan ibaratnya sisi negatif dari saya berusaha berwirausaha waktu itu, bukan. Tetapi di sini saya menjelaskan bagaimana sebuah pengalaman ya, pengalaman itu menjadikan sebuah pembelajaran. Nah, terkadang di sini saya juga menjelaskan seperti ini. Yang pertama itu terkadang dua orang itu buka usaha, terus ketika usahanya tuh udah maju, udah mulai saling ini gitu, saling, yang pertama saling merasa nggak diuntungkan atau saling merasa curiga atau apa, jadi akhirnya itu nanti nggak klop lagi usahanya itu. Bisa jadi yang satunya investasinya diambil, uangnya diambil yang satunya, atau yang satunya bekerja tuh nggak maksimal kayak gitu. Nah, tapi di tulisan saya ini yang pertama saya tulis itu pada saat kita sukses kita ditinggalkan. Sebenarnya kata-kata ini bukan kata-kata negatif ya, tapi lebih ke berhati-hatian kita kayak gitu. Namanya uang tuh, kita perlu berhati-hati. Kemudian di dalam bisnis juga kita memang punya idealis tersendiri. Jadi contohnya misal kita punya ide. Nah, punya ide itu kita nggak boleh idealis kita sendiri gitu, karena itu usaha bersama. Kecuali yang satu melimpahkan usahanya itu memang dipegang oleh orang yang satu ini. Jadi sebagai pengelola 100% kayak gitu. Nah, kita sebagai investornya aja. Nah, itu baru kita boleh ngikuti idealis dia, atau dia juga harus punya tanggung jawab terhadap usahanya. Tapi kalau misalnya usahanya tuh dijalankan oleh dua orang, terus kemudian investornya dua orang juga, harus sama-sama saling memberikan masukan, ide, dan menerima apa yang dikasihkan, kritikan seperti itu. Jadi nanti yang paling penting itu satu tujuan, satu visi dan misi, nanti akan menghasilkan usaha yang benar-benar menghasilkan produksi yang optimal. Karena apa? Karena satu tujuan dilakukan oleh dua energinya itu yaitu kita berdua itu gitu. Jadi kita harus memahami hal ini. Jadi perjanjian awalnya itu apakah satu orang, dua orang, atau memang perjanjian awalnya itu yang satu ngerjain 100%, yang satu cuma investor aja, atau seperti apa, kayak itu harus yang jelas gitu. Sekali lagi saya bukan seorang seorang yang penganalisa, bukan. Saya di sini menulis ini memang berdasarkan pengalaman saya pribadi.